yang tahu. Halo Om, selamat siang Om. Ya, Gimana kabar? baik. Ya, untuk hari ini saya berkesempatan datang di penangkar kenari dengan Ring Thomas ya Om ya. Tom, ya. Ring Tom di Purwokerto. Letaknya tepatnya di Karanglewas ya Mas. Betul. Gini Mas, saya niatnya mau belajar tentang kenari ini, terutama untuk pemula. Kan saya kan sebelumnya basicnya di Lakbet ini ya Mas. Iya. Nah, menurut Mas Tom sendiri, untuk beternak kenari untuk pemula itu harus memulai dari mana ini? Biasanya sih kalau mau belajar pertama-tama mungkin dari lokalan, karena kalau main guru besar-besar itu kendala di lolohan, biasanya kurang pintar. Jadi kalau kita coba mulai dari lokalan dulu, nanti betina-betina lolohan itu bisa dipakai buat babuan. Jadi lebih enak, anakannya lebih bisa hidupnya lebih bagus karena lolohannya lebih bagus biasanya. Berarti harus dari bawah dulu ya Mas ya? Iya. Dari lokal mungkin? Belajar kan, kan nggak terlalu mahal. Kalau dijual dari kelas-kelas Yorkshire kan mahal. Benar. Nah, untuk mungkin dari segi persiapan ini, apa aja sih Mas yang perlu dipersiapkan? Persiapannya sebetulnya sih kandang yang nyaman aja, kandang yang enak. Semuanya sih kalau ternak kenari kategori kelas-kelas lokal itu dibilang termasuk cukup mudah. Yang penting kondisikan jantan bagus, betina siap, pakan bagus, biasanya ya ternak lancar. Yaitu untuk misal ciri-ciri misal betina yang udah siap sama jantan yang udah siap itu seperti apa Mas? Kalau betina yang siap itu biasanya juga kapak-kapak sayap, panggil-panggil jantan, main-main sarang. Nanti tiba-tiba dia kalau sudah siap sekali, istilahnya itu bunderi di sarangnya. Kalau udah bunderi itu paling 3-4 hari nalur. Kalau jantan biasanya sudah birahi, sudah ngejar gitu. Jadi gacor tapi juga mau ngejar betina itu siap kawin. Mungkin lihat betina langsung Ya. loncat-loncat ya Mas ya. Iya. Nah, untuk ini Mas, persiapan mungkin peralatan itu maksudnya perlengkapan yang perlu disiapkan itu apa aja Mas selain sangkar? Ini sebetulnya sih penjemuran, sangkar itu nomor satu sih, sangkarnya yang penting nyaman. Orang mau pakai sangkar gantung, mau pakai sangkar Lakbet, mau pakai apapun sih, kurungan kecil pun bisa jadi kok. Kalau kenari ini nggak sulit lah kalau masalah peralatan itu. Pakan juga kan selera masing-masing, ada yang dari luar, ada yang dari di dalam. Bebas aja sih, yang penting kebersihan lah. Berarti yang penting tempatnya itu bersih ya Mas ya. Iya. Nah, terus ini Mas, untuk pakan sendiri ini kan ada yang pakan kencang sama pakan biasa nih. Lah untuk kenari, untuk beternak sendiri bagusnya pakan yang apa nih? Kalau kemantapan orang-orang sih pakannya harus bagus. Jelas kalau kondisi pakan bagus kan nutrisi terpenuhi. Nah, masalah mau pakai pakan apa, ya memang orang punya trik dan kiat sendiri-sendiri. Yang penting sebetulnya kan pakan bagus, tapi posisi burung dibuat tidak terlalu birahi, karena beberapa kasus burung terlalu birahi malah kalinya kosong. Istilah kalau di tempat lain jogling, kadang sih kadang enggak.
orang tidak merhatiin itunya, padahal itu kan kalau kasih pakan yang bagus-bagus, yang itu kan panas-panas itu kan mesti naik gitu. Nah justru kalau naik tinggi malah nggak ngisi. Jadi sebetulnya cukup aja sih gitu, cukup pakan itu sebetulnya cukup, nutrisinya terpenuhi ya pasti ngisi lah, selalu bisa ngisi lah. Nah itu misal kan ada extra foodingnya mas ya, itu seperti kayak yang sotong terus tepung roti atau tepung panir, itu perlu nggak sih sebenarnya mas? Sebetulnya kalau asinan tetap perlu, karena kalau di kandang betina itu kan dia pembentukan cakang itu kan tetap harus pakai istilah grade lah gitu kan. Asinan tetap harus dikasih, baik juga. Kalau enggak juga beberapa kasus enggak apa-apa, tapi kan lama-lama juga berhubungan dengan proses pembuatan telur, tetap asinan diperlukan. Nah itu pakai. Untuk EF sendiri juga selain sotong itu juga perlu ya mas ya, untuk mendongkrak misal agar telurnya bagus atau gimana? Iya betul, yang penting makannya sudah bagus sih. Kalau ekstra pudding mau nggak dikasih nggak apa-apa, tapi kalau butuh tidaknya kurang tinggi atau apa gitu, kurang kaminya kurang baik gitu ya, ekstra pudding tetap dikasih gitu. Tapi kalau pakannya sudah bagus, sudah memenuhi syarat, nggak masalah kalau pakai ekstra pudding. Berarti ekstra fooding itu juga nggak wajib ya mas ya? Ya, yang paling wajib. Yang wajib itu tetap dipakan ya? Pakan kualitas. Pakan yang kualitas. Nah itu mas, untuk misal kan kadang ada nih kenari udah mapan jantan betina tapi nggak ngawin, nah itu karena apa itu? Masih kan pemula sering mengalami itu mas. Jantan betina? Udah cocok tapi nggak ngawin gitu. Nggak ada ngawin. nih. Oh mungkin kadang burung kenari juga pilih-pilih kok, kadang-kadang ada yang nggak suka warna itu, jadi sekali bunyi dia marah, pukul-pukul, nggak mau kawin gitu. Paling kalau misalkan mau dijodohin tetap harus 1-2 hari dideketin biar dia kenal gitu. Nanti setelah kenal perempuan sudah buat sarang, biasanya pasti mau. Tapi kalau yang langsung begitu ya karakter burung sendiri-sendiri gitu. Ada burung yang mau, ada yang nggak mau. Nggak bisa dipaksa itu, alami. Ya, warna juga ngaruh ya mas ya? Ya kadang-kadang ada yang suka warna kuning, tapi bisa dinetralisir dengan deketin. Mungkin dijejer beberapa hari ya mas ya? Iya, nanti kan dia kenal lah. Nah terus untuk ini mas, kan setelah penjodohan ini, nah itu kadang itu kan telur ada yang kosong, terus walaupun isi tapi kadang itu nggak sampai netes, itu kendalanya gara-gara apa mas? Biasanya kalau misalkan sudah ngisi nggak mau netes, kasus pertama itu di dalam masalahnya pengeraman, mungkin ada yang mengganggu atau alatnya nggak baik gitu, cuacanya terlalu panas dia sering keluar gitu, itu membuat telur yang ngisi jadi mati di dalam. Tapi kalau misalkan telur itu kosong, nah itu ada 2 faktor, dari jantan bisa, dari istrinya bisa. Yang tahu nanti peternaknya itu dari mana gitu. Kadang-kadang jantan itu kawin ini ngisi, kawin betina itu kosong. Nah kasus kalau begitu kan perlu diperhatikan perempuannya ini, kurang vitamin atau kurang apa gitu. Jadi yang pelajari ya tetap peternaknya. Berarti harus emang tiap hari harus dikontrol ya mas ya? Ya pengamatan nomor 1. Ini cocok enggak, misal kan kadang ya namanya pemula pasti kan nanya, kadang ya iseng-iseng, tinggal yang penting pakan ada, kandang bersih, tinggal pergi gitu ya mas ya? Iya. Kebanyakan. Nah, ini butuh perhatian kok, kalau nggak diperhatiin ya meleset lah. Meleset. Nah ini mas, mungkin ada tips tertentu untuk peternak pemula kenari menurut mas Tom? Kalau peternak kenari ini sekarang dibagi 2 macam. Ada yang ke arah bisnis untuk ternak kenari, anakan dijual besar-besaran, body, yang satu lagi ke arah lomba. Memang ada 2 itu, dan 2 itu nggak bisa dijadiin satu karena pemainnya sendiri-sendiri, yang suka besar sendiri, yang suka lomba sendiri. Nggak bisa orang main lomba minta yang besar gitu, nggak belum tentu di lomba bisa menang. Sebaliknya orang-orang itu cari yang untuk lomba, kadang-kadang burung lomba-lomba itu kecil-kecil, orang minta bodinya bagus, berseberangan nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan mau ternak kenari awal-awal harus tentuin dulu kita mau ke arah kemana. Satu arah aja, kalau 2 arah 3 arah nanti susah, orang juga pusing jadinya. Jadi mendingan mau pernah ke lomba atau ke body.
itu aja, karena nanti pangsa pasarnya juga sendiri-sendiri.